Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi kepada anak-anak yang Bapak banggakan. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran sejarah agama Islam atau SKI. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan tentang sejarah 4 sahabat Nabi Muhammad SAW. Siapa saja yang dimaksud sahabat 4 Nabi ini? Yaitu yang pertama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang ketiga Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan yang terakhir Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi kita langsung saja. Apa sih yang harus kita ketahui sebagai seorang muslimin dan mukmin kepada sejarah yang harus kita mengetahui lah tentang 4 kepribadian seorang sahabat besar ini. Oke, yang pertama Abu Bakar. Abu Bakar ini adalah sahabat Nabi yang sangat terkenal dan diriwayatkan beliau ini adalah salah satu sahabat yang pertama kali masuk Islam. Makanya digelar As-Siddiq, artinya membenarkan. Jadi semua perkataan Nabi beliau harus membenarkan karena ini sahabat yang paling percaya. Terus ada 2 alasan kenapa Sayyidina Abu Bakar ini digelar As-Siddiq. Yang pertama yaitu karena beliau saat Nabi mendeklarasikan agama Islam, beliau langsung percaya. Itu saat di gunung, di salah satu bukit di Makkah. Saat itu banyak teman sahabat-sahabat Nabi itu masih belum percaya, bahkan dikatakan gila di Makkah itu. Dan tapi berbeda dengan Sayyidina Abu Bakar, beliau langsung percaya dan mengimani. Kemudian beliau ini itu yang pertama ya. Yang kedua, digelar Siddiq itu saat Isra dan Mi'raj. Kenapa? Karena pada masa itu Isra Nabi itu yang berjalan Nabi dari kota Mekah ke kota Palestina Masjidil Aqsa itu sekitar perjalanan beberapa bulan. Akan tetapi beliau diberi oleh Allah Ta'ala karamat, diberi oleh mujizat. Mujizatnya itu adalah berjalan di 1 malam. Nah, orang manapun pada saat itu tidak percaya kecuali Abu Bakar dan para sahabat yang benar-benar percaya. Nah, Abu Bakar langsung membenarkan, langsung mengiyakan. Kemudian nama beliau ini adalah Abdullah bin Abu Quhafah. Sebelum nama beliau ini adalah Abdul Makkah, hambanya Makkah. Karena beliau ini dulu pernah menyembah salah satu patung di Makkah, maka digelar Abdul Makkah. Pas beliau masuk Islam, beliau langsung merubah nama beliau menjadi Abdullah. Kemudian beliau ini pernah menjabat menjadi khalifah yang pertama, yaitu pengganti Nabi. Nah, kenapa Sayyidina Abu Bakar yang ditunjuk, bukan sahabat yang lain? Pertama, beliau ini orang pertama yang masuk Islam. Kedua, orang kepercayaan Nabi. Dan banyak sekali. Bahkan di satu riwayat bahwasanya Nabi itu tidak pernah meninggalkan jadi imam, tidak, kecuali beliau ini keadaan di Madinah dan beliau ini sakit. Nah, misalnya beliau pergi keluar kota, maka dititipkanlah ke sahabat yang lain. Nah, ini Nabi ada di Madinah dan waktu sakit, dan beliau mengamanahkan menjadi imam itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Nah, ini adalah suatu sinyal yang kuat bahwasanya pengganti beliau yang tepat dan bagus ini adalah Sayyidina Abu Bakar. Nah, dan Sayyidina Abu Bakar ini memimpin kaum muslimin itu tidak lama, yaitu sekitar 2 tahun saja. Kenapa? Karena beliau juga tua
umur beliau sama umur Nabi juga sama. Jadi beliau ini meninggal sangat wajar, artinya meninggal karena tua. Nah, beliau ini sangat banyak sekali manfaat, banyak sekali membantu Nabi dalam segala hal. Nah, kemudian ada satu riwayat juga lebih satu riwayat apabila iman, artinya kepercayaan imannya Abu Bakar kepada Allah tuh ditimbang sama imannya kaum muslimin, maka menanglah imannya Sayyidina Abu Bakar karena saking percayanya dan saking kuatnya. Karena iman masa itu orang tidak percaya, beliau adalah orang yang paling percaya. Kemudian kita membahas Umar bin Abi Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ini adalah orang yang menentang, memusuhi umat Islam di saat pertama kali menyebarkan. Beliau ini terkenal dengan keberingasannya, dengan kekuatannya. Akan tetapi Sayyidina Umar ini hatinya luluh setelah mendengar lantunan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh keluarga beliau yang telah masuk Islam. Nah, beliau menangis, orang hebat menangis karena mendengar ayat Al-Quran. Nah, kemudian Sayyidina Umar langsung menghadap ke Nabi. Orang langsung kaget, wah kira-kira nih langsung bunuh Nabi. Ternyata tidak, ternyata masuk Islam. Dan pada saat itu juga Umar itu mendeklarasikan keislamannya di depan Ka'bah. Dan pada saat itu juga banyak sekali orang dakwah tuh sudah sembunyi-sembunyi, imannya sembunyi-sembunyi. Nah, dan pada saat itu juga Sayyidina Umar langsung bilang, siapa saja yang kurang lebihnya perkataannya beliau gini, siapa saja yang menyiksa atau menentang atau menghalangi dakwahnya Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad kita, beliau akan akan lawan satu di salah satu bukit. Nah, saking beliau ini berani, paling punya titel di situ, karena pemberani lah sekitar orang paling jago di Ka'bah adalah beliau, itu Umar bin Khattab. Nah, beliau ini digelar pertama Al-Faruq, artinya Umar bin Khattab Al-Faruq, artinya pemisah antara yang benar dan adil. Apa alasannya? Kenapa beliau ini digelar Al-Faruq? Pada masa itu, pas beliau menjadi khalifah, satu riwayat ada berbeda pandangan, kayak ada perpecahan dikit antara Yahudi sama kaum muslim. Jadi satu sama satu orang ini sehingga tuh lagi berselisih pendapat. Nah, kemudian Sayyidina Umar lah yang menengahi. Nah, beliau mendengar pendapat dari orang Yahudi, dan beliau mendengar dari pendapat dari kaum muslim. Nah, ternyata argumen orang Yahudi ini kuat dan banyak mendukung lah teori argumennya, sedangkan orang Islam ini lemah. Nah, maka akal kita kan sebagai manusia kebiasaan tuh memihak ke satu kelompok. Nah, kan tapi beliau nih tetap memihak kepada kebenaran dan memisahkan kebatilan. Jadi beliau memenangkan dari kaum Yahudi itu. Kemudian beliau ini khalifah sebenarnya cuma 10 tahun saja, dan meninggalnya itu sangat tragis, yaitu dibunuh saat sholat subuh dia oleh kaum munafikin. Kaum munafikin yang membunuh ini ada riwayat juga seorang Yahudi. Maka banyak sekali beliau ini terkenal jagal tapi mati terbunuh juga. Nah, dan itulah riwayat singkat dari Sayyidina Umar. Dan fun fact-nya, Sayyidina Umar ini takut sama istri. Nah, beliau ini orang jagal tapi takut sama istri. Itu fun fact-nya. Bukan apa, karena beliau menghormati wanita. Oke, lanjut part 2.
Oke, kita melanjutkan dari pembahasan awal, yaitu tentang sahabat 4 nabi. Sebelumnya kita membahas Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kemudian kita membahas Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, beliau ini seorang khalifah dan sahabat nabi yang sangat diutamakan. Nah, pemilihan angkatan beliau ini ada kontroversi sedikit, karena ada suatu kandidat khalifah pengganti Sayyidina Umar ini banyak. Akan tetapi kebanyakan yang kandidat yang dipilih ini di luar kota, artinya tidak ada di kota Ka'bah di kota Madinah saat itu. Jadi beliaulah yang terpilih, dipilih oleh musyawarah kaum muslimin. Nama beliau ini adalah Utsman bin Affan, digelar sama Zunnurain. Artinya beliau ini menikahi 2 putri nabi kita. Jadi bukan langsung dua istri ya. Jadi beliau menikahi putri nabi dulu yang pertama, terus setelah sekian lama meninggal yang istri pertama, kemudian ditawari nabi lagi anaknya. Jadi beliau ini kepercayaan, menantu kepercayaan nabi. Jadi beliau ini sangat percaya sama Sayyidina Utsman sampai digelar Zunnurain yang mempunyai 2 cahaya. Nah, terus apakah ada suatu pertanyaan, apakah Sayyidina Utsman ini kan menikahi putri nabi, apakah anak Sayyidina Utsman ini termasuk Sarifah atau Habib? Itu orang berbeda pendapat, tapi pendapat yang kuat tidak, karena dari suatu riwayat bilang itu hisabnya terputus, dan Sayyidina Utsman itu bukan keluarga nabi, sedangkan Sayyidina Ali itu keluarga nabi, terus putrinya keluarga nabi juga, si sepupu nikah. Nah, itu sudah pendapat juga, ada juga dia punya anak juga dari cucu nabi juga, tapi tidak terkenal, sudah tidak terkenal anak beliau tuh. Beliau ini khalifah Sunni ketiga, jadi sekitar 11 tahunan lah, 11 tahunan beliau memimpin kaum muslimin. Nah, di zaman beliau ini orangnya sangat tawadu, pemalu. Jadi ada suatu politik yang diterapkan oleh Sayyidina Utsman ini adalah beliau ini menjadikan pimpinan itu dari keluarga beliau saja, bukan tanpa alasan. Pasti ada alasannya, karena beliau lebih percaya, lebih tahu sifat aslinya keluarga beliau ini daripada orang lain. Jadi menurut beliau, ini cocok jadi gubernur, contohnya Mesir, ini cocok dari gubernur Kupah contohnya, dan segala halnya. Akan tetapi kaum muslimin ini dihasut oleh para munafikin dan orang kafir, bahwasanya ini adalah tidak adil. Artinya lebih teman keluarga, ya kan, keluarga saja yang menjadikan perangkat pemerintahan, orang lain iri juga, maka dihasutlah, maka terjadilah bentuk politik. Dihasut, jadilah 2 kubu yang pro sama Sayyidina Utsman, ada yang kubu yang kontra. Kubu kontra ini yang sangat kuat kaum jumlahnya, maka terjadilah kayak kudeta pimpinan. Beliau ini masuk orang yang pertama di kudeta oleh kaum muslimin, karena melihat politik, melihat sistem pemerintah beliau itu berbeda dengan sistem pemerintah sebelumnya, yaitu yang beliau ini adalah kekeluargaan. Kemudian beliau ini rumah beliau ini dikepung oleh kaum muslimin yang terhasut tadi.
dan beliau itu terhalang makanannya, segala halnya. Intinya makanan itu jadi beliau ini sangat lapar dan sangat puasa saat itulah. Nah, puncaknya ada kaum munafikin yang hasut, kita langsung bunuh aja dah. Nah, maka terjadilah pembunuhan. Jadi di tanggal 17 Juni suatu riwayat tuh 17 Juni, dan beliau itu saat membaca Al-Quran. Nah, jadi beliau ini matinya baik. Nah, jadi sudah 2 khalifah dah mati dibunuh. Sayyidina Umar yang dibunuh oleh kaum munafikin, saudara juga kaum Yahudi saat sholat subuh. Kemudian Sayyidina Utsman yang dibunuh oleh kaum muslimin sendiri. Nah, setelah itu banyak sekali kontra bahwasanya Sayyidina Utsman ini dibunuh, kok gitu sih, sama muslim aja saling membunuh aja. Kontra dan maka terjadilah pemerintahan yang cepat supaya menanganinya, yaitu pemerintahan Sayyidina Ali. Nah, supaya agak cepat dan tepat, maka ditunjuklah Sayyidina Ali menjadi pimpinan. Ada juga masih yang menunjuk saya mau orang ini yang jadi pimpin saya, tapi kaum muslimin lebih condong ke Sayyidina Ali. Nah, kemudian Sayyidina Ali ini adalah riwayatnya tuh nama beliau dah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Nah, jadi beliau ini terhubung sama Nabi di saat artinya sepupu sekali ya kan. Abi Thalib sama Abdullah itu sama saudara. Jadi beliau ini sepupu Nabi. Dipanggil Ali, gelar beliau tuh Abu Hasan karena anak pertama beliau tuh Hasan, dan Amirul Mukmin karena beliau adalah kedua tuh Amirul Mukmin karena beliau adalah pimpinan orang beriman. Kemudian dan terakhir tuh yang sangat masyhur, gelar beliau itu adalah Karimul Wajah. Kenapa digelar Karimul Wajah? Karena beliau ini saat kecil sampai wafat, beliau tidak pernah sama sekali menundukkan wajahnya ke tanah menyembah patung apapun. Nah, makanya Karimul Wajah, mulia wajahnya. Jadi khalifah sebelumnya pernah menyembah, karena beliau tua seumur Nabi pernah menyembah. Tapi mereka bingung, kok Tuhan saya gini ya. Contohnya Sayyidina Abu Bakar tuh pernah menyembah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pernah menyembah patung yang terbuat dari roti. Saat beliau lapar, beliau makan. Nah, jadi bingung, kok Tuhan saya dimakan. Nah, saya makan Tuhan sendiri. Hanya maka jadilah kebingungan. Maka datanglah Islam, mereka percaya, mereka mengimani, dan ternyata ini agama yang benar. Umur beliau ini sekitar 60 tahun saja, 61 tahun, 60 tahun. Seperti umat Nabi kita, umurnya sekitar 60 tahun saja. Terus politik di saat itu bagaimana? Sangat hebat sekali pencemuhnya. Karena banyak sekali tuntutan dari orang luar, bahwasanya bagaimana kita menghakimi orang yang membunuh Sayyidina Utsman ini. Banyak percumuhan, banyak sekali percumuhannya. Bahkan pernah perang saudara, yaitu yang dikenal tuh perang Siffin atau perang Unta, yang dipimpin oleh Sayyidina Aisyah dan Sayyidina Ali. Itu bukan perang ya, karena suatu riwayat tuh itu bukan perang. Kenapa? Karena pada asal mulanya itu adalah tengah pendapat lah, bahasa itu tengah pendapat. Nah, jadi Sayyidah Aisyah itu ingin mendatangi Sayyidina Ali. Nah, datang ke Sayyidina Aisyah ini dengan pengawalnya kan, dengan para orang yang setia dengan Sayyidina Aisyah. Kemudian Sayyidina Aisyah ini melihat ini bagaimana kita untuk kita diskusikan. Ternyata terjadilah perang dan dihasut oleh kaum Yahudi. Jadi di sini dihasut, sana dihasut. Nah, maka itu adalah hal yang sangat tidak wajar. Mungkin sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjutkan sebentar ya pembahasan tadi, karena waktu terbatas. Saya sedikit menambahkan bahwasanya kenapa nih saya ingin menambahkan ini, karena penting, karena ulama berbeda pendapat bahwasanya perang Siffin ini lebih baik tidak diceritakan, karena sesama sahabat Nabi saling perang. Tidak layak kita sebagai orang muslimin dan mukmin itu mengingat tentang hal itu. Akan tetapi mungkin saya sendiri ingin meluruskan, maksudnya ingin banyak sekali orang yang menceritakan di luar konteks lah, atau di luar menjadikan fitnah lah lebihnya, bahwasanya Sayyidina Ali ini segala hal. Maka terjadilah kaum Syiah yang kita lebih kenal, yang lebih dominan kepada Sayyidina Ali. Mungkin hal ini sangat begitu sangat sangat sensitif ya. Jadi saya ingin lanjutkan, kenapa Ali sama Sayyidina Aisyah ini berperang, bukan perang sih, lebih dihasut oleh seseorang perang. Jadi Sayyidina Aisyah ini ingin mendatangi Nabi, ingin mendatangi Sayyidina Ali, ingin mendiskusikan, ingin bagaimana jalan keluarnya atas pembunuhan Sayyidina Utsman. Beliau berdiskusi bersama Aisyah, pendapat ini, pendapat itu. Maka diutuslah dua utusan. Artinya dua utusan tuh, utusan 1 dan utusan 2. Utusannya tuh dari kaum munafikin. Yang pertama itu menghasut orang Sayyidina Ali. Yang satu menghasut kaumnya, maksudnya bagian Sayyidina Aisyah. Maka terhasutlah berdua dari dua kelompok itu, terjadilah perang. Pada saat itu saat waktu malam bergumuhnya itu, Sayyidina Ali sama Sayyidina Aisyah itu nggak perang. Mereka berteriak, cukuplah wahai kaum muslimin, kalian jangan perang lah, ini ibu kalian. Kan Sayyidina Aisyah itu kan Ummul Mukminin, digelar Ummul Mukminin, artinya ibu orang beriman. Apakah kalian, terus Sayyidina lanjut berkata, apakah kalian tega ingin membunuh ibu kalian? Terus Sayyidina Aisyah juga berteriak juga, wahai kaumku, wahai teman-temanku ya, stop kalian ya, jangan kalian perangi keluarga Nabi ya. Kan Sayyidina Ali kan keluarga Nabi juga. Jadi Sayyidina Ali sama Sayyidina Aisyah ini saling mensupport untuk menghentikan perang. Akan tetapi karena gejolak perang itu sangat dahsyat, maka banyaklah pertumpahan darah kaum muslimin. Pada saat itu Sayyidina Ali sama Sayyidina Aisyah tuh sungkan atau malu atau merasa gagal lah untuk negosiasi. Maka Sayyidina Aisyah ini merasa malu di hadapan Nabi. Maka beliau berkubur di luar dari rumah Sayyidina Aisyah. Kan kuburan yang kita ketahui Sayyidina Nabi kita Muhammad, Abu Bakar, dan itu di satu komplek ya kan. Dan satu tempat ingin ditempatkan oleh Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah sudah mendapatkan wilayahnya, sudah mendapat kuburannya. Akan tapi karena malu, merasa gagal Sayyidina Aisyah kepada Nabi nih, aku merasa gagal aja untuk menghentikan perang tuh. Maka beliau Sayyidina Aisyah ini keluar dari kuburan itu. Beliau kubur di luar, di keluar dari rumah beliau, di rumah beliau ini. Begitu malunya. Begitu juga Sayyidina Ali, beliau berkubur di Irak, Iran. Saking malunya terhadap Nabi juga, ingin sama satu kota lah. Gitulah ceritanya. Maka terjadilah perang bersaudara. Sayyidina Hasan dan Husain dibunuh dan banyak hal. Terus khalifah yang keempat nih wafatnya bagaimana? Banyak sekali. Ada salah satu riwayat Sayyidina Ali ini meninggal karena dibunuh saat bulan Ramadan ini. Beliau dibunuh saat beliau ingin melakukan jadi imam
jadi imam di Madinah. Beliau dibunuh, beliau meninggal di Irak. Beliau ingin jadi imam di Irak karena beliau malu sama Nabi, maka pindahlah pemerintahan ke Irak. Karena di Makkah sama Madinah tuh lagi tidak kondusif, maka pindahlah pemerintahan ke Irak. Nah, beliau jadi ingin memimpin sholat subuh. Beliau langsung dibunuh. Saat beliau buka, langsung ada orang Yahudi yang membunuh Nabi, yang membunuh Sayyidina Ali. Maka terjadilah pembunuhan saat fajar. Nah, jadi 4 sahabat ini, Sayyidina Abu Bakar meninggalnya wajar, dan 3-nya meninggal karena dibunuh. Oke. Dan fun fact-nya, 4 sahabat ini diawali dengan huruf Ain. Abu Bakar Abdullah, Umar Ain, Utsman Ain juga, Ali Ain. Jadi Ain itu adalah satu amalan yang menghubungkan ke 4 sahabat ini. Itu ada amalannya, amalan khususnya. Nah, jadi mungkin terakhir dari saya, yang mungkin hampir setengah jam nih ya, kita pembahasan cuma 4 saja ya. Itu pun singkat menurut saya. Kalau ingin membahas lebih panjang, saya bisa, mungkin hubungi saya saja. Mungkin satu sahabat itu bisa ya setengah jam saya bisa menjelaskan, tapi kita akan bagi 10 menit saja lah. Nah, mungkin salah kata mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak yang telah mendengarkan sejarah singkat 4 sahabat Nabi.